Halo, berjumpa lagi bersama Bu Edi. Bagaimana kabar kamu beserta keluargamu? Bu Edi harap semuanya dalam perlindungan Tuhan dan sehat-sehat selalu. Kali ini, melalui video pembelajaran ini, kita akan belajar tentang energi dan perubahannya. Masih ingatkah kalian tentang energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Tanpa energi, kita atau benda-benda yang ada di sekeliling kita tidak akan bisa bergerak atau melakukan pekerjaan. Benda-benda di sekitar kita yang bisa mengeluarkan energi disebut dengan sumber energi. Apa saja contohnya? Ada matahari, ada angin, ada makanan bergizi yang kita makan, ada air, ada biomasa atau energi yang berasal dari makhluk hidup, ada listrik, ada bahan bakar fosil atau bahan bakar yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang mati dan terkubur oleh tanah berjuta-juta tahun yang lalu. Dari sumber energi yang sudah kita pelajari tadi, ada berbagai macam bentuk energi yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah energi panas yang bisa berasal dari api, dari matahari. Yang kedua, ada energi gerak yang berasal dari energi gerakan angin dan gerakan air. Energi gerak disebut juga energi kinetik. Ada juga energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi yang ada dalam benda yang diam. Contohnya adalah bola ini yang berada di bukit. Walaupun dia diam, dia punya energi yang ada di dalamnya. Yang jika didorong, dia akan berubah menjadi energi gerak. Energi berikutnya yang bisa kita temui adalah energi yang berasal dari alat musik gitar atau alat musik apapun anak-anak. Contohnya, kalau senar gitar ini kita petik, senarnya akan bergetar dan akan menghasilkan energi bunyi. Yang kelima, ada energi cahaya yang kita bisa temukan dari lampu yang kita nyalakan. Ada juga energi kimia yang terdapat di bahan bakar minyak yang bila kita masukkan di dalam mobil diolah oleh mesin bisa menggerakkan alat transportasi. Tentu masih banyak sekali macam energi yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, energi adalah sesuatu yang sangat spesial. Kenapa? Karena energi adalah sesuatu yang tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya bisa dipindahkan atau diubah dari suatu bentuk energi ke bentuk lainnya. Hal ini disebut sebagai hukum kekekalan energi. Dari hukum kekekalan energi tadi anak-anak, kita bisa amati sesuatu yang ada di sekeliling kita yang menghasilkan perubahan energi atau alat-alat di sekitar kita yang dapat mengubah energi satu menjadi bentuk energi yang lain. Contohnya batu baterai sebagai sumber energi kimia diubah oleh senter menjadi energi cahaya. Ada juga makanan dan minuman yang kita makan, kemudian oleh tubuh kita akan diubah salah satunya menjadi energi gerak. Ada juga sinar matahari yang mengeluarkan energi cahaya. Oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis, terutama pada daunnya, akan diubah menjadi energi kimia yang disimpan di dalam makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut. Ada juga bahan bakar minyak sebagai sumber energi kimia yang dimanfaatkan oleh alat transportasi diubah menjadi energi gerak. Ada juga anak-anak yang banyak sekali kegunaannya adalah
energi listrik yang oleh alat-alat elektronik bisa diubah menjadi bermacam-macam energi. Contohnya oven yang akan mengubah energi listrik menjadi energi panas. Dan energi listrik juga bisa diubah oleh lampu menjadi energi cahaya. Anak-anak, energi bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui. Energi yang tidak dapat diperbarui adalah energi yang jika kita gunakan terus-menerus bisa habis. Contohnya adalah energi yang berasal dari bahan fosil. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam yang ada di dalam bumi atau di dalam tanah, dan nuklir. Keempat sumber energi ini bila kita gunakan terus-menerus bisa habis. Sedangkan kelompok yang kedua adalah energi yang dapat diperbarui. Apa saja contohnya? Sinar matahari yang kita rasakan sepanjang tahun, sepanjang hari. Kemudian tumbuhan atau biomasa, energi yang berasal dari makhluk hidup. Kemudian angin, panas bumi, dan air. Sumber energi yang kita bicarakan ini bisa kita gunakan terus-menerus. Kenapa? Karena jumlahnya melimpah di alam. Nah, anak-anak, dari penggolongan tadi, sumber energi yang sekarang banyak dipakai masih sumber energi yang tidak dapat diperbarui, sehingga bisa habis. Padahal di bumi kita ini melimpah sumber energi yang dapat diperbarui atau disebut energi alternatif. Contohnya adalah angin. Angin bisa kita jumpai sepanjang kehidupan kita. Pada zaman dahulu energi angin dipakai untuk menggerakkan perahu layar, menggerakkan mesin sederhana. Tetapi sekarang energi gerak angin dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin, yang turbin itu akan menghasilkan listrik. Nah, bayangkan kalau energi angin ini dikembangkan secara luas di negara kita, maka listrik yang akan dihasilkan akan murah. Berikutnya yang melimpah di alam dan ramah lingkungan adalah energi air. Energi gerak air, anak-anak, yang bisa dimanfaatkan juga seperti angin tadi, menggerakkan turbin dan bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Sumber energi lain yang melimpah jumlahnya yang harusnya dikembangkan secara luar biasa di negara kita, karena negara kita sebagian besar adalah lautan. Nah, adalah energi yang berasal dari gerakan air, tetapi khususnya adalah air gelombang air laut yang ramah lingkungan dan bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik. Luar biasa kan sumber energi yang disediakan oleh Tuhan kita? Berikutnya adalah sumber energi yang jumlahnya melimpah, sayangnya belum dikembangkan, yang ada jauh di dalam bumi, yaitu panas bumi atau geotermal. Panas bumi ini anak-anak, jika kita bor, kita ambil asapnya yang punya kekuatan mendorong, bisa kita gunakan juga untuk pembangkit listrik tenaga geotermal. Yang tidak kalah dahsyatnya adalah energi dari sinar matahari yang panasnya bisa disimpan pada suatu alat yang namanya panel surya yang menghasilkan listrik yang sekarang kegunaannya bisa untuk memanaskan air di rumah kita sehingga kita bisa mandi air hangat
dengan murah. Nah, alatnya yang digunakan adalah panel surya. Yang di masa depan, jika panel surya itu dipasang di bukit yang bisa menerima sinar matahari, bayangkan bisa menyimpan energi listrik yang besar dan tentu saja murah. Itu semua adalah energi-energi yang luar biasa yang tersimpan di bumi. Satu lagi, ada biomasa atau energi yang berasal dari makhluk hidup yang jumlahnya melimpah. Nah, anak-anak, itu adalah tugas kalian sebagai penerus bangsa untuk belajar, untuk meneliti, supaya kita sampai di masa depan tidak kehabisan energi, tetapi kita tetap punya sumber energi yang melimpah dan ramah lingkungan. Nah, anak-anak, Bu Edi punya tantangan yang harus kamu kerjakan di rumah. Apa tantangannya? Tantangannya adalah tuliskan pengalamanmu memanfaatkan salah satu sumber energi yang ada di rumahmu dan juga ceritakan cara menghematnya supaya kamu tetap bisa menggunakan sumber energi tersebut dalam waktu yang lama. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan pelajaran kali ini. Kerjakan tantangan yang Bu Edi beri ya untuk memperdalam pengetahuanmu tentang energi. Jika merasa belum jelas, anak-anak bisa mengulang melihat video ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.